Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita di tengah pandemi seperti ini, namun kita harus tetap terus bersemangat. Yang paling penting adalah kesehatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kita bagaimana terus berkarya dan terus belajar. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan statistik, di mana pada kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama untuk sebuah pengantar statistika ya. Jadi kita akan mencoba mengulas selama satu semester ini, kita akan membahas apa saja, sehingga nanti kita coba uraikan secara singkat materi-materi, topik-topik yang akan kita bahas selama satu semester dan kemampuan apa yang nanti akan dikuasai oleh teman-teman sekalian ketika mengikuti mata kuliah statistika pendidikan ataupun statistika penelitian. Karena ini penting sekali bahwa mata kuliah statistika pendidikan ataupun statistika penelitian itu akan mengulas bahwa mata kuliah ini akan membahas berbagai konsep statistika dalam sebuah penelitian. Karena memang pada dasarnya statistika adalah sebuah alat, di mana alat ini akan sangat membantu sekali ketika kita sebagai seorang peneliti, baik itu di dunia pendidikan ataupun di dunia bidang atau bidang hukum keluarga ataupun bidang lainnya, itu sangat digunakan. Sehingga statistika ini betul-betul akan bermanfaat sebagai tool, sebagai alat untuk menganalisis dan alat untuk membantu menghitung bagaimana kita menginterpretasi sebuah data. Nah, dari data itulah nanti kita akan olah sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dalam penelitian. Maka mata kuliah ini akan membahas berbagai konsep statistika dalam penelitian. Materi-materi yang mencakup dari statistika penelitian ataupun pendidikan ini adalah tentang statistika deskriptif ya, dan inferensial, di mana nanti pertemuan sebelum UTS itu kita akan membahas tentang statistika deskriptif, kemudian kita coba kembangkan lagi tentang statistika inferensial. Kemudian ada statistik parametris dan juga non parametris, serta aplikasinya menggunakan program statistik. Nah, program statistik yang kita gunakan ini secara sederhana, kalau memang itu sudah tersedia di dalam Microsoft Excel yang sudah familiar kita gunakan Microsoft Excel. Namun untuk yang tingkat yang lebih aplikatif lagi, kita bisa memakai kita memakai program SPSS. Nah, dari situlah nanti kita coba perdalam, kita coba aplikasikan satu persatu ya, karena memang dalam dunia software statistik, dalam aplikasi program statistik ini sangat banyak sekali dan sangat bertahap dan variatif, bahkan dari tingkat yang paling basic sampai tingkat yang advance kita mampu gunakan untuk itu. Namun karena memang keterbatasan waktu, tentu kita setidaknya menguasai ya basic-basic dari pemakaian program statistik itu. Kemudian diharapkan mata kuliah ini mengerti tentang konsep dan metode statistik untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan serta sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini penting bahwa statistik ini memang betul-betul akan membantu kita dalam melakukan sebuah penelitian dengan pendekatan kuantitatif tentunya. Karena memang kuantitatif itu nanti kita akan dihadapkan dengan angka-angka, dan angka-angka itulah yang nanti akan kita olah, kemudian kita interpretasikan dan tibalah pada sebuah pengambilan keputusan atau kesimpulan. Oke, itu sekilas tentang deskripsi. Kemudian bagaimana sih capaian pembelajaran yang nantinya kita akan kuasai bersama ya. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana capaian pembelajaran yang akan kita capai bersama. Yang pertama, setidaknya di tingkat pemahaman kita mampu memahami tingkat konsep dasar statistik dan statistika ya. Jadi ada bedanya antara statistik dan statistika. Nanti kita berdalam di pertemuan yang kedua. Kemudian ada penguasaan ya. Jadi selain memahami, kita juga harus menguasai. Penguasaan terkait dengan jenis-jenis data dan pengolahannya. Jadi jenengan semuanya sebagai peserta didik harus mampu mengklasifikasikan ini data apa, karena sesuai dengan jenis data, dan bagaimana cara mengolahnya. Setelah data diolah, bagaimana menganalisisnya. Terampil ya,
Selain menguasai, kita semua harus terampil dalam mengambil data, mulai dari mengambil data, mengolah data, kemudian data dan memberi interpretasi atau penafsiran sebuah data, ya, mengambil data, mengolah data, menganalisis data, memberikan interpretasi sampai menyimpulkan sebuah data itu. Dan yang nantinya yang seperti inilah nanti kita akan coba praktekkan ya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian kita semuanya juga harus menguasai dan terampil dalam penggunaan metode statistik dan metode analisis sesuai dengan data. Ya, jadi karena memang statistik nanti jenisnya berbeda-beda dalam dunia pendidikan, kemudian dalam dunia hukum keluarga Islam, atau dalam bidang ekonomi, dalam bidang pemasaran dan lain sebagainya, banyak bidang. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan pembahasan sesuai dengan bidang studi atau program studi yang Anda geluti saat ini, sehingga nanti metode statistiknya ini kita harus mampu terapkan. Setidaknya ada deskriptif, kemudian ada inferensial, kemudian bagaimana ada parametrik dan non parametrik nanti sesuai dengan metode analisis data nantinya. Kemudian mampu mengembangkan variabel dan instrumen penelitian dalam perolehan data, ya. Jadi karena memang statistiknya ini penting, mulai dari awal pengambilan data ini kita harus benar langkahnya, sehingga nanti sampai akhir kita akan menemukan sesuatu yang memang benar secara kesimpulan dan pengambilan keputusannya. Yang terakhir tentang mengolah dan menganalisis data hasil penelitian hingga melakukan simpulan penelitian. Nah, ini adalah capaian-capaian pembelajaran yang nantinya teman-teman sekalian bisa kuasai. Setidaknya ini adalah standar yang kita harapkan agar tercapai ketika kita mengikuti pembelajaran statistika pendidikan atau statistika penelitian. Nah, materi kuliahnya setidaknya bisa digambarkan mulai dari yang pertama konsep dasar statistik, ya, konsep dasar statistik, kemudian ada data statistik, kemudian ada distribusi frekuensi. Nah, jadi di mana setelah kita mengetahui dasar-dasar statistik, data dan jenis data statistik, kemudian dari data itu kita akan mencoba mendistribusikan sebuah data, ya. Jadi frekuensi itu mana yang tertinggi, mana yang terendah, dan ini masih basic sekali. Kemudian mana rata-rata, kemudian mana yang sering muncul. Nah, setelah itu ada ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu yang nantinya dari data yang ada itu rata-ratanya bagaimana, kemudian sebarannya bagaimana. Nah, setelah itu ada ukuran variabilitas data, ya. Variabilitas data ini nanti dari sebaran-sebaran yang ada itu rentan antara data satu dengan data yang selanjutnya, kemudian semuanya itu nanti tentu akan diperhitungkan. Ini masih dalam tahap basic sekali, yang bisa jadi nanti 5 kali pertemuan ini dalam rangka 5 topik, ya. 5 topik ini bisa kita buat dalam 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan, tapi yang jelas di sini dalam rangka membahas tentang statistik yang masih sangat basic, dan statistik ini setidaknya dikuasai oleh teman-teman dalam rangka dalam bentuk salah satu metode statistik ialah deskriptif, ya. Jadi statistik deskriptif, di mana nanti kalau ada data, kemudian data itu kita coba olah, kemudian bagaimana ukuran pemusatan datanya, bagaimana sebaran datanya, itu kita interpretasikan. Nah, yang paling penting ketika jenengan mempelajari ini adalah tidak hanya bisa mengolah itu, tapi bagaimana menyimpulkan sebuah data. Nah, bagaimana data ini apakah sebarannya merata atau tidak, dan lain sebagainya. Ini adalah materi kuliah yang mungkin sebelum UTS yang nanti akan kita bahas. Kemudian materi kuliah lanjutan, dan ini lebih aplikatif, ya, banyak hal. Tapi sebenarnya karena memang materi statistik ini memang dari awal sampai akhir, ya, tentu sangat aplikatif, ya, sehingga nanti mau tidak mau kita harus mencoba, dan banyak hal yang harus kita kerjakan, ya, banyak hal, ya. Tapi hal-hal itu sederhana dan sebenarnya sudah kita kerjakan sehari-hari, tinggal kita mengolahnya saja. Nah, statistik ini tidak bisa lepas dari sebuah praktek, ya, dari sebuah praktek. Kalau pembelajaran kita lakukan dengan tidak di masa pandemi atau masa-masa normal, biasanya pembelajaran kita dilakukan di lab,
dan itu langsung praktek. Nah, sehingga materi kuliah lanjutan itu kalau nggak salah pasca UTS kita akan bahas tentang statistika inferensial ya. Statistika inferensial itu di mana statistik apa saja yang bisa menafsirkan data, sehingga nanti butuh kemampuan di mana kita sebagai seorang peneliti itu harus mencari sebuah data, dan data itu karena memang inferensial tidak harus semuanya kita teliti, tapi kita butuh yang namanya cara mengambil sebuah sampel ya, maka di selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Nah, setelah teknik pengambilan sampel itu seperti tadi kita olah datanya, kemudian kita lakukan uji normalitas dan homogenitas tergantung data yang akan kita olah ya. Nah, kalau uji normalitas dan homogenitas itu nanti arah datanya itu adalah datanya itu nanti bersifat komparasi. Tetapi kalau untuk uji normalitas dan uji linearitas nantinya itu mengarah kepada korelasi. Nanti itu data inilah yang nanti tergantung jenengan mau meneliti di bidang apa ya. Jadi coba tentukan mulai dari sekarang, karena nanti output pembelajaran kita itu bisa jadi berupa simpulan sebuah data, karena memang ini terintegrasi dengan penelitian kuantitatif. Nanti bisa jadi mulai dari topiknya jenengan mulai pilih ya, mau meneliti melakukan sebuah penelitian yang bersifat komparatif atau melakukan sebuah penelitian yang bersifat korelatif ya. Itu nanti pendekatan statistiknya akan beda, namun kita pelajari bersama, setidaknya jenengan kuasai itu. Nah, sehingga tema-tema ini penting untuk dibahas, mulai dari analisis varians, kemudian analisis korelasi, Pearson dan Spearman, kemudian uji komparasi, uji T dan Chi-square, dan juga uji asumsi klasik. Ini semuanya akan kita bahas secara basic dan untuk kita lakukan bersama. Nah, untuk bentuk perkuliahannya setidaknya kita di Unisma itu sudah difasilitasi LMS melalui daring.unisma.ac.id atau RPS online ya. Akses masuknya melalui RPS online. Namun karena memang mungkin situasi yang menuntut kita untuk memakai itu semuanya, bisa jadi lalu lintasnya agak padat, sehingga nanti kita coba untuk masuk di RPS online, namun tetap kita sediakan di Google Classroom ya. Google Classroom ini untuk mempermudah bagaimana kita nanti melakukan tugas ya. Tapi setidaknya sudah kita ada sebenarnya materi di sana, namun jenengan semuanya belum kami enroll ke sana. Jadi ada pemanfaatan LMS, Learning Management System, pembelajaran online. Nanti kita bisa memanfaatkan RPS online ataupun daring Unisma atau Google Classroom. Nah, WA gunanya untuk apa? WA ini dalam rangka komunikasi yang cepat saja ya. Namun segala fitur pembelajaran, kemudian mulai dari materi, tugas ataupun diskusi dan lain sebagainya, itu nanti kami sediakan di Google Classroom atau daring Unisma. Nanti kita perdalam itu. Tapi yang jelas untuk WA itu tidak untuk bahan diskusi di sana karena nanti akan tenggelam ya. Tapi lebih enak nanti kita gunakan salah satu learning management system, baik itu daring Unisma ataupun Google Classroom. Nah, YouTube ini sebagai salah satu media seperti yang kita lakukan saat ini, sehingga kami memang sudah menyediakan media. Di situ ada Mustafa Learning Center. Teman-teman bisa coba lihat di sana, karena bisa jadi materi-materi sebelumnya itu sudah ada dan bisa jenengan pelajari dulu. Nah, nanti di saat waktu materi itu harus dipelajari, jenengan ternyata sudah membuka karena memang sudah kita sediakan, tapi sebagian. Nah, nanti kita coba lengkapi materi mulai dari awal sampai akhir. Kemudian ada Google Form yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk presensi. Nah, ini tampilan bahwa kita sudah sediakan, ada Moodle LMS. Nanti kita berbasis Android ya. HP teman-teman ini betul-betul dimanfaatkan untuk belajar ini semuanya. Bisa membuka daring Unisma, bisa juga membuka Google Classroom, bisa membuka WA untuk sekedar komunikasi secara cepat, tetapi dalam rangka pengumpulan tugas, presensi, diskusi dan lain sebagainya dilakukan melalui Learning Management System, baik itu daring Unisma ataupun Google Classroom. Oke. Nah, sekarang bentuk perkuliahannya itu
sedapat mungkin kita komunikasi secara intens, dan karena ini sifatnya belajar bersama, maka setidaknya siapapun yang jadi pemateri, baik itu dosen ataupun mahasiswa, langkah pertama adalah menyajikan dalam bentuk konten video YouTube atau media sosial dan disampaikan pada peserta perkuliahan maksimal H-1 sebelum perkuliahan. Nah, sehingga pada saat perkuliahan itu tinggal kita ulas, perdalam, pengayaan. Setelah itu, langkah kedua, dosen memberikan umpan balik, baik itu video dibalas video ya, umpan baliknya berupa video atau langsung, atau kita bisa menggunakan Zoom, meeting, dan lain sebagainya, dan memandu diskusi dengan model Q&A, tanya jawab pada fitur pembelajaran online. Nah, jadi fitur pembelajaran online yang kita manfaatkan. Yang ketiga, ada diskusi berupa masukan, kritikan, pertanyaan dari peserta yang dijawab oleh narasumber ataupun dosen ya. Dosen, narasumbernya dosen ataupun mahasiswa, siapapun bisa menjadi narasumber karena memang kita belajar bersama. Yang keempat adalah penguatan materi dari dosen beserta penilaian penguasaan materi berupa tugas, kuis, atau asesmen lain. Pada dasarnya, karena pendekatan kita adalah pendekatan penilaian berbasis proses ya. Jadi proses itu yang nanti kita kedepankan, sehingga di RPS yang nanti jenengan kita bagikan itu, setiap pertemuan itu idealnya memang ada penilaian, idealnya begitu, sehingga setidaknya ada tugas yang ringan ya. Kalau kategori tugas yang agak memang terstruktur dan perlu pemahaman lebih, perlu persiapan lebih, itu di UTS dan UAS ya. Tetapi setidaknya setiap harinya ada untuk mencapai atau untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran di tema itu, perlu adanya penegasan berupa tugas ya, berupa tugas, baik itu hanya menjawab multiple choice atau pertanyaan singkat. Jadi begitu, tidak usah khawatir. Struktur tugas nanti selain tugas individu, nanti juga ada tugas kelompok, di mana tugas kelompok itu dalam bentuk PowerPoint. Ingat, PowerPoint bukan power text ya. Jadi yang disampaikan itu haruslah berupa poin-poin, pointer-pointer yang telah dibagi oleh dosen ya. Jadi materinya nanti kita bagi. Dari materi itu sampaikanlah pointer-pointer yang penting yang sekiranya perlu disampaikan. Mulai dari teorinya apa, kemudian bagaimana caranya, itu yang penting. Yang penting-penting saja. Saya sangat apresiatif ketika teman-teman PowerPoint-nya tidak terlalu banyak, maksimal mungkin 15 ya. 15, atau kalau memang mentok ya 17 gitu ya, jadi nggak usah banyak-banyak, atau kalau memang bisa kurang dari 10 slide itu lebih bagus, Penyajian materi itu harus PowerPoint yang jenengan buat tadi itu harus disampaikan dalam bentuk video ya. Video itu, jadi PowerPoint itu kan bisa kita save as dalam bentuk video ya. Video itu bisa kita sisipi suara kita, ataupun kalau PowerPoint-nya jenengan itu upgrade, maka PowerPoint itu bisa kita sisipi video kita seperti yang saya lakukan ini. Ya, itu bro, ini memanfaatkan PowerPoint dan saya gabungkan videonya gitu aja. Nah, jadi video pembelajaran itu diunggah ke YouTube agar kenapa? Kalau jenengan share dalam bentuk video asli, maka akan berat karena baru download saja sudah menghabiskan kuota. Tetapi kalau sudah diunggah di YouTube, kita bisa nonton kapan saja, bisa dimanfaatkan oleh publik, dan juga banyak manfaat yang telah kita tuangkan. Jadi begitu. Kemudian konten materinya berupa konsep-konsep teoritis dan disertai contoh konkret. Ingat, jadi statistik ini tidak bisa lepas dari praktek. Maka kalau jenengan membahas tentang misalnya distribusi data, kalau distribusi data itu ya itu ketentuannya ini slide pertama, kemudian caranya ini slide kedua, slide ketiga itu langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Baru yang selanjutnya itu harus praktek, jadi harus disertai contoh konkret, bahkan sampai pada praktek dan langkah-langkah aplikasi. Kalau jenengan memakai aplikasi Excel atau memakai SPSS barangkali ya itu direkam kalau bisa, sebisa mungkin ya, mudah kok, banyak software untuk ngerekam layar, untuk ngerekam apa saja. Kemudian keterlibatan, semua anggota kelompok harus terlibat dalam menyiapkan materi ya, sehingga
mau tidak mau ketika ada sebuah diskusi, kelompok itu harus menguasai betul materinya dan harus menjawab ketika ada pertanyaan. Daftar rujukan jangan lupa dicantumkan. Nah, setidaknya slide-slide ini, kalau kita membaca slide-slide ini berarti setidaknya ada 5 slide ya paling tidak. 5 slide dalam bentuk teori, kemudian prakteknya 5 slide selanjutnya. Nah, cukup 10 slide. Oke. Tugas itu harus dikirim sebelum presentasi melalui WA ya, melalui WA grup ataupun WA pribadi ke saya. Pak, mohon izin kami dari kelompok sekian ingin mengumpulkan tugas untuk disetorkan atau disajikan kepada teman-teman agar bisa dipelajari oleh teman-teman pada hari ini, misalnya seperti itu. Ya, jadi sebisa mungkin jenengan cicil tugas itu. Nah, bagaimana komponen penilaian? Jadi seperti yang telah kami sampaikan di awal bahwa komponen penelitian itu terdiri dari keterlibatan, keaktifan, kemudian kehadiran, keikutsertaan dari mahasiswa itu tentu ya. Selain itu ada tugas individu yang bisa jadi kalkulasinya antara pertemuan awal sampai akhir itu 20%. Kemudian penyampaian materi dalam bentuk diskusi atau kelompok, materinya itu 15%. Kemudian ada UTS 25% dan ada UAS 30%. Itu nanti kita coba kalkulasikan semuanya ya. Oke, kemudian referensinya, untuk referensi itu nanti bisa dibaca di RPS online, tapi yang jelas ini setidaknya buku-buku statistik baik itu di pendidikan ataupun di penelitian, bidang penelitian bisa kita gunakan semuanya karena setidaknya statistik ini memang sudah standar ya, namanya tool itu kan standar ya. Namanya tool itu sudah standar, kalau alat ini sudah standar maka bisa dipakai dimanapun tergantung konteks penelitian kita. Ya, pada dasarnya kalau statistika pendidikan itu biasanya meneliti di bidang pendidikan, data-datanya tentang data-data pendidikan, data siswa, data guru, data prestasi dan lain sebagainya. Kalau di bidang hukum keluarga Islam itu bisa jadi memang data-datanya ya tentang hukum keluarga Islam, bagaimana data pernikahan, data kerukunan rumah tangga, data sebaran keluarga dan lain sebagainya. Itu bisa jadi. Nah, kemudian ini buku-bukunya. Ini pesan satu terakhir, pesan dari saya terkait di pertemuan pertama ini, bahwa ada pesan dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ingat, kebodohan itu perih sekali ya, apalagi itu menancap di hati. Ketika kita tidak bisa menguasai sesuatu, maka rasanya itu akan terasa ketika kita butuhkan ya. Nah, nanti jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, dulu saya belajar tidak sungguh-sungguh, akhirnya saya sekarang membutuhkan ilmu itu tapi ternyata tidak bisa. Nah, ini jangan sampai itu terulang, karena saya sudah merasakan, jenengan mungkin juga sudah merasakan, maka penyesalan itu tidak boleh terulang di masa yang akan datang. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, jangan sampai terperosok di lubang yang sama. Ingat, segala proses yang kita lakukan ini adalah belajar, dan belajar. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Selamat belajar, mari kita nikmati pembelajaran selama 1 semester ini. Semoga apa yang disampaikan ini memberi manfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.